Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi at'amana min ju' wa amanana min khauf. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah jemaah sekalian, pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Satu kenikmatan yang luar biasa hadirnya kita di masjid ini karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita mendapatkan kebaikan. Sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah, maka difahamkan dia kepada agama. Di antara tanda orang yang faham dengan agama adalah dia mengamalkan ajaran agama tersebut. Di antara ajaran agama itu adalah melaksanakan salat subuh berjamaah ini. Jemaah sekalian, pada pagi hari ini sebagaimana kemarin sudah saya sampaikan, kita akan membahas tentang yaitu babu tahrimil ghibah wan namimah. Bab haramnya ghibah dan mengadu domba. Kalau kemarin Al-Imam Nawawi rahimahullah taala kita baca apa yang disampaikan dalam bab khifdul lisan. Baik, kemarin jemaah sekalian, seperti sudah saya sebutkan, ada dua An-Nawawi yang masyhur. Yang satu tadi Imam Nawawi Abu Zakaria ini yang mengarang kitab ini, dan satu lagi adalah orang Indonesia yang hidup pada sekitar abad 19 sebelum kemerdekaan Indonesia, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani, seorang ulama Indonesia yang menjadi imam di Masjidil Haram dan banyak murid-muridnya di Indonesia. Di antara murid beliau adalah Syekh Khalil Bangkalan Madura, dan banyak lagi murid-murid beliau yang pada waktu itu belajar di Makkah Al-Mukarramah. Tentu orang yang pada waktu itu bisa berangkat belajar di Makkah itu orang-orang yang hebat, karena untuk sampai ke Makkah pada waktu itu tentu lebih berat halangannya. Kalau sekarang mungkin orang dengan mudah bisa ke Makkah, tapi dulu harus melalui perjalanan yang berliku-liku. Di antaranya di zaman penjajahan, kemudian kesana juga pakai kapal laut. Jadi kita lihat sejarah ulama Nusantara yang belajar di Mekah sebelum kemerdekaan itu, banyak yang menjadi ulama-ulama besar karena perjuangan mereka juga luar biasa untuk bisa sampai ke tanah suci dan belajar di sana. Pada jemaah sekalian, akan saya bacakan apa yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. I'lam anna hataini al-khaslataini min akba'il qaba'ih wa aktsariha intisharan fin nas hatta ma yaslama minhuma illa al-qalil minan nas. فالعموم الحاجة إلى التحذير منهما بدأت بهما. Kata Imam Nawawi, ketahuilah bahwa dua perkara ini, yaitu perkara ghibah dan namimah. Perkara ghibah dan namimah ini min aqba'il qaba'ih, perkara dari seburuk-buruknya perkara dan paling banyak tersebar di kalangan manusia.
hingga tidak ada yang selamat dari keduanya kecuali sedikit saja dari manusia. Karena pentingnya hajat kepada memperingatkan perkara ini, maka aku mulai dengan kedua perkara ini. Jadi ghibah itu apa al-ghibah? Fa ammal ghibatu fahiya dzikrul kal insan bima fihi mimma yakrah, sawa'un kana fi badanihi aw dinihi aw dunyahu aw nafsihi aw ghairi dzalik. Jadi ghibah adalah menyebut atau membicarakan, engkau membicarakan manusia yang dia tidak suka. Andaikan dia mendengarnya, dia itu enggak suka dibicarakan. Nah, itu namanya ghibah. Ghibah ini perkara yang memang mungkin terjadi dalam perkara badannya misalnya, atau agamanya, atau dunianya, atau dirinya, atau hartanya, atau anaknya, apa aja yang berkait dengan manusia, yang kalau manusia itu dengar pembicaraan kita itu dia nggak suka. Misalnya dalam masalah apa? Masalah kalau di sini badannya misalnya, mungkin memang orangnya krempeng, tapi kalau kita sebut tuh si krempeng itu, nah itu ghibah ya. Padahal betul-betul krempeng, tapi dia nggak suka kalau disebut si krempeng misalnya. Atau dalam masalah agamanya, agamanya apa misalnya, dia anggaplah orang yang malas beribadah, kita ungkit-ungkit itu ya. Nah, ini juga nggak suka dia. Atau dunianya, atau tentang dirinya, intinya adalah membicarakan keburukan orang, membicarakan keburukan orang yang andaikan orang itu mendengar pembicaraan tersebut, dia nggak akan suka. Ya, ini namanya ghibah. Ghibah itu membicarakan hal yang memang ada, cuma sesuatu yang aib, yang tidak disukai oleh orang yang sedang dibicarakan tersebut. Kalau dalam Quran itu orang yang ghibah itu, kata Allah Subhanahu wa taala, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dalam surah Al-Hujurat ayat 12, janganlah sebahagian kalian menghibah sebahagian yang lain. Dalam ayat itu juga dilanjutkan, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah ada di antara kalian, salah satu di antara kalian yang mau memakan daging saudaranya yang sudah mati, artinya bangkainya, fakarihtumuh, pasti kalian tidak suka. Nah, kita sering dengar ya, orang yang menghibah itu bagaikan makan daging saudaranya. Nah, jemaah sekalian, hukum ghibah ini tentu hukum yang dilarang dalam agama kita. Wa qad naqala al-Imam Abu Hamid al-Ghazali ijma' al-muslimin ala anna al-ghibata dzikruka ghairaka bima yakrah. Termasuk Imam Ghazali juga mengatakan yang disebut ghibah adalah membicarakan selain engkau dengan apa yang dia tidak suka. Jemaah sekalian, tadi Imam Nawawi mengatakan bahwa ghibah ini perkara yang hampir semua orang terlibat, hanya sedikit saja orang yang enggak terlibat dalam perkara ini. Nah, kita kalau kumpul-kumpul ya, apalagi ibu-ibu ya, ini biasanya itu makin dikunyah makin renyah. Kan begitu ya, ada makanan yang makin dikunyah makin renyah ya. Begitulah ghibah ya. Kalau ada satu cerita tentang seorang lain, ini yang lainnya akan nambah-nambahin, makin gak karu-karuan itu ya. Ini perkara yang seperti makanan yang enak begitu. Banyak yang terlibat di dalam perkara ini, hanya sedikit
hanya sedikit yang selamat dari perkara ini. Kemudian jemaah sekalian, yang kedua adalah namam atau namimah. Apa itu namimah? Namimah itu adalah seorang yang membicarakan orang lain, yang dengan pembicaraan tersebut terjadilah al-adawah bainahuma, permusuhan. Jadi orang yang senangnya itu apa itu? Kalau bahasa syara'nya gini, naqlu kalamin nas ba'dihim ila ba'din ala jihatil ifsad. Jadi orang yang ngomong pada manusia sebahagian kepada sebahagian yang lain dalam tujuan yang buruk. Adu domba lah bahasa kitanya apa? Adu domba, atau bahasa yang sering kita provokator, apa? Provokasi. Jadi tujuannya adalah buruk. Dia cerita kepada A seperti ini, nanti cerita kepada si B lain lagi gitu. Misalnya kamu diomongin dia begini-begini, cerita kepada si A. Begitu si B ngomong lagi, kamu di ngomongin A begini. Akhirnya A dan B ini berantem ya, gara-gara omongan dia. Ini namimah. Nah jemaah sekalian, ghibah dan namimah ini ya 11-12 lah. Orang yang ghibah itu biasanya juga orang senang dengan namimah. Jemaah sekalian, wa rawaina fi sahih Bukhari wa Muslim an Hudzaifah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kami riwayatkan dari Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata namamun. Artinya tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba. Orang yang senangnya mengadu domba. Wa rawaina fi sahihihima an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan kami riwayatkan juga dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, ini kalau ada kata radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari anaknya Pak Abbas yang semoga Allah meridai keduanya, artinya anak dan bapak sama-sama sahabat Nabi ya. Kalau disebut bapaknya dia hanya radhiyallahu an, berarti yang sahabat anaknya aja, bapaknya enggak ya. Sahabat itu siapa? Sahabat adalah orang yang hidup bersama Nabi, bertemu dengan Nabi dan beriman kepada Nabi. Itu sahabat Pak ya. Jadi hidup bersama Nabi, melihat Nabi dan beriman, itu sahabat. Tapi kalau hidup dengan Nabi, ketemu Nabi tapi nggak beriman, bukan sahabat. Abu Jahal, Abu Lahab ya, dan abu-abu yang brengsek lainnya ya, itu nggak sahabat tuh, walaupun dia tidur dengan Nabi ya, walaupun sama-sama minum air zam-zam ya, bukan sahabat karena dia nggak beriman. Nah, sebaliknya ada orang hidup sezaman dengan Nabi, tapi nggak pernah ketemu Nabi, beriman kepada Nabi, hidup sezaman dengan Nabi tapi nggak pernah ketemu. Nah, itu para mu'arrikh, para ahli tarikh memasukkannya bukan ke dalam golongan sahabat, golongan tabi'in. Tabi'in artinya seorang yang bertemu dengan sahabat Nabi, tidak bertemu dengan Nabi. Salah satu yang masyhur yang kita kenal adalah yang namanya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni, seorang yang hidup satu zaman dengan Nabi, nggak pernah ketemu Nabi, tapi dikenal oleh Nabi. Nabi kenal dengan Uwais ini. Ya qadarullah, ketika dia ke Madinah mau ketemu Nabi itu nggak ketemu gitu. Atau juga ada orang yang hidup sezaman dengan Nabi, nggak pernah ketemu Nabi, beriman kepada Nabi, yaitu Raja Najasyi, Raja Ethiopia pada waktu itu.
Jamaah sekalian, kemudian namimah ini bagaimana nih? Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas ini anaknya Pak Abbas. Pak Abbas ini saudara dari bapaknya Rasulullah. Saudaranya Sayyid Abdullah ya. Di antaranya Abbas, ada Hamzah ya. Nah, ini yang radhiyallahu anhuma ini. Kalau yang paman lainnya itu enggak ya. Abbas ini salah satu paman Nabi ya, yang beriman. Dan Ibnu Abbas adalah sepupu Nabi yang beriman dan orang yang mengikuti Nabi sejak kecilnya. Seorang yang sangat cerdas ya, sehingga beliau orang dikenal sebagai mufassirul al-awwal, para penafsir Quran pertama-tama, di antaranya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas meriwayatkan satu hadis. Dikatakan di sini anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra biqabraini. Bahwasanya Rasulullah melewati kuburan. Dua kuburan, biqabraini berarti dua kuburan. Jadi Nabi lewat kuburan, ada dua kuburan yang dilewati, faqal. Kemudian Nabi berkata, innahuma yu'adzabani. Ini sahibul kubur ini, dua kuburan ini, keduanya lagi diadab, lagi disiksa dalam kubur. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Mereka disiksa bukan perkara yang besar-besar, bukan yang istilahnya perkara yang sangat besar. Jadi di antara mukjizat Nabi adalah Rasulullah diberikan kemampuan mendengarkan apa yang sedang terjadi di dalam kubur. Ini jadi apa terjadi dalam kubur, Nabi mendengar, termasuk salam-salam yang ada dalam kubur. Waqala ya, sebagian lagi riwayat dari Imam Bukhari, bala innahu kabirun. Nah, kalau tadi katakan dari perkara yang kecil, ini kata Imam Bukhari perkaranya besar dulu. Amma ahaduhuma, yang satu, fakana yamshi bin namimah. Yang satu itu disiksa karena dia mengadu domba. Waktu hidupnya dia senangnya mengadu domba, ngomong sana ngomong sini ya, menjelekan yang sini menjelekan yang itu, akhirnya terjadilah kerusakan. Ini hati-hati Pak ya, kalau kita cerita-cerita ini ya, jangan sampai cerita-cerita itu membawa keburukan. Kalau bahasa sekarang ini artinya menggoreng isu ya, isu digoreng-goreng akhirnya jadi panas ya. Akhirnya bisa terjadi bentrok. Kan kadang-kadang bentrokan antara kampung itu persoalannya kecil, tapi karena ada namam ini, ada yang suka ngadu domba, perkara yang kecil dibesar-besarkan, akhirnya kampung dengan kampung tawuran antar kampung. Ini yang membuat terjadinya tawuran ini. Di kubur nanti akan disiksa Pak. Dan siksa kubur ini bukan sebentar, sampai kiamat datang. Jadi orang yang namam, orang yang sering namimah ini, ya siksanya disegerakan dalam kubur. Yang satunya lagi apa? Yang satunya lagi adalah wa ammal akharu, adapun yang satunya lagi, fakana la yastansiru min bauli. Yang satu lagi la yastasiru min bauli, ada kata-kata la yastabri'u min bauli. Jadi ketika kencing itu enggak sempurna ceboknya Pak. Jadi ada orang yang buang air ya. Ini sebagian riwayat itu ya tadi tidak istibra, buang airnya itu asal-asalan, nggak ceboknya itu nggak sempurna gitu. Ya kadang-kadang
meremehkan cebok ini. Buang air atau kencing itu ceboknya tidak tidak bersih lah, asal-asalan. Nah, jamaah sekalian, memang dalam agama kita istinja itu termasuk bagian dari toharah. Istinja bagian dari toharah, bersuci. Kita beda dengan orang-orang kafir yang tidak kenal toharah. Maka jamaah sekalian, kalau masjid salah satu yang difikirkan oleh DKM adalah bagaimana orang buang air itu terjaga dari najis, Kenapa? Karena kalau dia najis badannya, najis pakaiannya, maka tidak sah sholatnya. Salah satu syarat wajib sahnya sholat itu adalah toharatul jasadi wal wathaubi wal makani, yaitu bersih badannya, pakaiannya, tempatnya, wal hadathi, juga dari hadath. Jadi jemaah sekalian, kalau kita pipis hendaknya disempurnakan. Sebahagian ulama mengatakan jangan buru-buru, apalagi pipis yang enggak sempat cebok, cuma kobat nama kabit tadi, obat kabit udah masuk lagi. Nah, itu enggak sah sholatnya itu. Kalau orang begitu ketahuan hanya kobat kabit aja, enggak istinja dengan benar, dia jadi imam, kita enggak usah makmum, Pak. Kenapa? Sholatnya enggak sah. Kalau tahu kita persis bahwa orang itu tidak bersuci dengan suci yang benar, dengan taharah yang benar. Nah, jemaah sekalian, kita orang Islam, memang Islam mengajarkan kebersihan. Ada riwayat mengatakan an-nadzafatu minal iman. Memang mau nggak mau, kehidupan seorang muslim itu tidak jauh dari air, Pak. Tidak jauh dari air, karena air itu salah satu media suci. Walaupun ada juga yang lain, kalau nggak ada air boleh dengan batu, boleh dengan batu atau hal-hal yang kasat, kecuali dengan tulang, itu nggak boleh, Pak. Tulang apa aja, tulang kambing, tulang apa, itu nggak boleh untuk bersuci, nggak boleh istinja. Kenapa? Kata Nabi, karena itu adalah makanan dari saudaramu para jin. Jadi jin itu salah satu makanannya adalah tulang. Tulang ayam, tulang kambing yang disembelih dengan bismillah itu menjadi makanan jin. Maka nggak boleh untuk bersuci. Nah, jemaah sekalian, orang yang kencingnya ceboknya sembarangan, ini nanti barang-barang yang tukang provokasi tadi disiksa di dalam kubur. Yang tidak nggak benar lah ini buang airnya itu nggak benar. Makanya jemaah sekalian, kata ulama ada yang misalnya kita buang air tuh jangan langsung, ada yang menyarankan dehem-dehem gitu gitu mungkin kalau memang kita nggak yakin selesai, boleh diurut sedikit supaya keluar tuntas cebok yang benar. Nah, makanya ini jamaah kalau kita datang ke satu tempat, kadang kita memang susah karena ada toilet tuh yang nggak ada tempat untuk istinjanya. Saya pernah tuh di satu gedung gitu nggak ada air, jadi itu hanya hanya air mengalir di tembok itu, nggak ada air, ada begitu aja, ada tisu kayak di pesawat itu kan, tisu. Bisa sih pakai air, cuma nggak bisa segitu 500 orang nggak cukup.
Kalau dalam keadaan terpaksa, ya boleh-boleh saja dengan tisu. Tapi kalau kayak masjid seperti ini, ya hendaknya tersedia air yang cukup. Jangan sampai orang mau sholatnya nggak ada air untuk cebok. Nah, ini menjadi tanggung jawab para DKM nih ya. Kalau sampai orang tidak bisa bersuci karena tidak tersedia air atau tidak tersedia media untuk mensuci, untuk beristinja. Kemudian jemaah sekalian, perkara ghibah tadi, perkara yang haram, yang memang tidak boleh kita melakukannya, ya. Dan ghibah ini jemaah sekalian dikatakan di sini bahwasanya yang menghibah dan yang mendengarkan ghibah itu sama dosanya, Pak, mendapatkan dosa, ya. Kedua-duanya, yang ghibah dan yang menghibah, yang ghibah dan yang mendengarkan hibah. Bukan hanya yang menghibah saja, yang mendengarkan juga, seperti rentenir lah, seperti pemakan riba itu kan, ya. Yang menjadi rentenir dilaknat, yang jadi peminjamnya juga dilaknat ini, ya. Ini rentenir kan, ada itu hadisnya. Kemarin baru saya bahas itu. La'ana Rasulullah akilar riba wa mukilah wa katibah wa syahidah, ya. Dilaknat ini orang yang merentenkan uang dan orang yang meminjam uang kepada rentenir itu, orang yang menjadi pencatatnya, orang yang menjadi saksinya, ini semuanya dilaknat. Wahum sawaun, kan, mereka sama. Ghibah juga begitu, Pak. Ini banyak yang belum memahami bahwa orang yang merentenkan uang, ya, dan orang yang meminjam uang itu mempunyai dosa yang sama-sama dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang yang merasa ya disalahkan tuh yang merenten saja, tidak. Yang meminjam juga dilaknat juga itu. Dan maaf nih Pak ya, sedikit nih menyeleweng dikit nih, bahwasanya rentenir ini, ya, luar biasa dosanya Pak ya. Ada 70 pintu dosa para rentenir. Dosa yang paling kecil itu adalah seorang anak menzinahi ibunya sendiri. Betapa besarnya itu dosa para rentenir. Tidak akan berkah hidupnya, tidak akan selamat hidupnya, walaupun kelihatannya uangnya banyak. Nah, kemudian sekalian, seperti saya katakan, ada bab di sini, babu bayani ma yubahu minal ghibah. Bab yang menerangkan tentang apa saja yang diperbolehkan dalam masalah ghibah ini. I'lam annal ghibah wa in kana muharramah fa innaha tubahu fi ahwalil lil maslahah. Ketahuilah bahwasanya ghibah walaupun itu haram, tapi ada juga yang dibolehkan karena tujuan maslahat, karena kemaslahatan. Apa saja itu? Al-awwal at-tadhullum, fa yajuzu lil madhlum ay yatadhallama ila as-sultan wal qadhi wa ghairihima mimman lahu wali'ayah aw lahu qudrah ala insafi min zalim. Mimman lahu wilayah, mimman lahu wilayah. Jadi gini Pak, kalau persoalan penganiayaan atau kezaliman, pendoliman lah, maka boleh orang yang didolimi itu untuk menerangkan kezaliman, ya, orang yang dolimi itu kepada sultan, kepada penguasa, kepada hakim dan selainnya, mimman lahu wilayah, ya, kepada orang yang mempunyai kekuasaan, aulahu qudrah ala insafih, ya. Intinya gini Pak, kalau orang dizalimi atau orang dianiaya, orang disakiti, orang dirugikan
oleh orang lain, dia boleh bercerita tentang kezaliman orang tersebut kepada qadhi, kepada hakim, kepada penguasa, kalau sini mungkin polisi. Kan kesalahan dia sebetulnya aib, tapi karena ini perkara kezaliman boleh diceritakan. Misalnya kepada hakim, dia boleh bilang, ya, contohnya di sini, inna fulanan zalamani wa fa'ala bi kadza wa hadzalik kadza wa nahwa dzalik. Misalnya dia bilang, Pak Hakim, orang itu menganiaya saya, dia melakukan saya begini. Ya, misalnya orang, anggaplah kalau sekarang ada namanya sexual harassment atau pelecehan seksual. Kan hakim nanya, kamu diapain sama dia? Nggak mungkin dia hanya diem aja, pokoknya gitu Pak. Ya pokoknya gimana pokoknya? Pokoknya itu loh Pak Hakim. Ya jelasin pokoknya gimana. Nah mau nggak mau dia harus apa? Menceritakan kezaliman yang dilakukan oleh orang tersebut. Oh saya dibeginikan, saya dibeginikan. Nah, baru hakim paham. Oh, baru hakim bisa memberikan keputusan. Jadi boleh Pak, kalau di sidang pengadilan atau di dalam satu perkara, ya sidang lah, itu boleh menceritakan aib seseorang dalam rangka mencari keadilan. Ini boleh. Jadi ghibah yang dibolehkan diantaranya adalah di sidang pengadilan. Kalau orang jadi saksi, ya, sama aja, ya. Ditanya juga, kamu apa yang kamu lihat? Mau nggak mau dia harus ngomong. Yang kedua adalah al-isti'anah ala taghyiril munkar wa raddil ma'asi ila shawab. Yang kedua boleh juga menghibah dalam rangka mencari pertolongan atas merubah kemungkaran dan menolak kemaksiatan untuk menjadi lebih baik. Jadi contohnya jemaah sekalian, kita lihat ada kemungkaran, nah, kita sendiri mungkin nggak ada kemampuan untuk merubah itu, lalu kita datang kepada polisi atau lembaga, ya, yang sekiranya kita harapkan dia bisa merubah kemungkaran tersebut. Kita datang, nah, kita menceritakan, ini warga saya ada yang begini-begini misalnya, ya anggaplah dia punya perilaku yang merusak, atau misalnya dia buka warungnya jual apa misalnya miras, ya. Ini boleh diceritakan Pak, walaupun ini keburukan, ya, boleh diceritakan dalam rangka merubah kemungkaran yang ada. Saya tuh baru ingat nih, belum lama itu saya ada sedikit masalah di daerah Semplak tuh Pak, mobil itu mogoknya. Saya beli minuman tuh di sebuah warung, ya. Malam-malam itu kok banyak anak muda pada beli apa gitu, saya belum paham waktu itu, ya. Pada datang lagi, pada beli, datang pada lagi dibungkus apa tuh plastik hitam tuh. Saya lihat di situ ada gambar di dalam itu warung itu, ya agak tersembunyi gitu. Ada apa namanya, minuman Alexis kalau nggak salah itu. Saya googling, saya lihat apa sih minuman apa itu. Ternyata itu minuman keras, itu 20% kadar alkoholnya. Itu warung di pinggir jalan itu Pak. Oh pantes anak-anak muda pada diem-diem belinya itu, kayaknya udah saling paham gitu. Nah kalau begini gimana nih, kita ceritain gitu, di kampung saya ada warung begini, boleh Pak, karena itu dalam rangka merubah apa? Kemungkaran. Kalau kita tahu memang warung tersebut, ya, menjadi ya sebab terjadi kemungkaran, mabok-mabok gitu, ya. Ini boleh kita menceritakan aib warung ini kepada yang mempunyai ya kekuasaan untuk merubahnya. Ya, kalau kita sehingga bisa merubah, ya. Ya sebenarnya kalau bisa ya WRT-nya, lurahnya atau RW-nya
Tapi kalau tidak mampu, bisa kepada yang lain. Kadang-kadang orang bisa paham, kadang nggak paham, Pak. Ada satu pernah ya, seorang jualan ya warung remang-remang begitulah. Warung remang-remang, ditanya, jualan apa, Pak, gitu. Ya, jualannya begitulah. Namanya warung remang-remang kan campur-campur jualannya kan. Tapi anaknya itu di pesantren, Pak. Anaknya dikirim ke pesantren. Karena ada yang iseng nanya gitu, Bapak gimana sih jualan begini anaknya di pesantren? Jawabannya masuk akal juga. Justru Pak, ini kan warung remang-remang. Ya kehidupan saya gelap beginilah. Makanya saya kirim anak saya ke pesantren. Mudah-mudahan nanti dia yang menerangi kubur saya. Wah, jawab itu begini ya. Dia merasa bang hidupnya gelap gitu kan. Jadi anak saya kirim ke pesantren itu mudah-mudahan nanti dia akan menerangi kubur saya. Masuk akal juga. Tapi dia lupa ya, bahwasanya ya, anak yang di pesantren kemudian dikirim dari uang yang ya asalnya begitu, ya jangan berharap ya. Imam Nawawi kemarin itu, Imam Nawawi dia tidak makan kecuali dari kiriman bapaknya, kebun bapaknya, karena dia yakin bahwa kebun bapaknya yang betul-betul benar gitu. Nah ini nggak bisa juga begitu ya. Maaf nih, maaf sekali. Tidak sedikit orang yang profesinya nggak baik ya. Anggaplah tukang joget, tukang apa kan, artis-artis yang seronok begitu ya. Anaknya di pesantren. Kalau ditanya mungkin jawabannya sama itu. Mudah-mudahan dia bisa menyelamatkan saya. Tapi ya lumayan juga punya niat baik ya. Tapi tentu dia harus merubah dirinya sendiri sebelum berubah anaknya gitu ya. Jadi masukkan boleh tadi ya. Yang berikutnya apa lagi yang boleh? Ats-tsalits al-istifta bi ay yaqula lil mufti zalamani ya, jadi yang ketiga boleh juga ghibah atau menyampaikan keburukan orang lil istifta, untuk minta fatwa. Bapak datang ke mufti, nah, misalnya saya terjadi KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, Bapak lapor, atau ya bisa juga, tapi biasanya yang lapor ibu ya. Mungkin juga ada bapak dicakar sama istrinya, bisa aja ya. Bisa aja ya. Istri yang nyakar bisa ya. Kan mau nggak mau kalau ditanya oleh muftinya itu, apa yang terjadi Pak, apa yang terjadi Bu, mau nggak mau dia harus bercerita itu tentang kezaliman aib tadi itu ya, harus bercerita. Nanti mufti itu akan berikan satu pendapat gitu. Jadi kalau kita minta fatwa boleh, termasuk kalau kita datang kepada seorang ustadz misalnya, kita mencari solusi nih, kan pasti ditanya ada apa, masalahnya apa gitu. Nah, mau nggak mau kita harus cerita, begini Pak, saya harusnya berlaku seperti apa ya. Ini boleh dalam rangka mencari solusi dari perkara ya kepada seorang ahli fatwa ya, seorang mufti atau seorang kiai, seorang ustadz ya, dengan catatan ya, ustadz atau mufti yang kita datang ini yang mulutnya juga bisa menjaga ya. Jangan ustadz yang mulutnya mulut ember ya. Nanti orang cerita kepada dia maksudnya cari fatwa, dia ceritakan ke kemana-mana, jadi jamaah yang nggak tahu jadi tahu. Makanya saya tuh tidak setuju Pak, mungkin Bapak pernah lihat ya, ada orang mencari fatwa, solusi di tempat umum. Kan ada tuh di mana tuh, saya lihat TV apa gitu, dia menceritakan aib mertuanya ya kan, menceritakan aib suaminya kepada seorang ustadz gitu. Nanti dijawab oleh ustadznya itu, tapi dia lupa bahwa dia bercerita seperti itu yang mendengarkan
begitu banyak orang, sehingga yang tadinya orang nggak tahu aib mertuanya jadi tahu. Nah, ini juga Ustaz ini salah menurut saya ini. Kalau dia memang ingin mencari solusi, ya empat mata saja, yang tahu hanya dia dan Ustadz itu gitu loh. Jangan depan umum, akhirnya oh itu mertuanya mah bapak itu kan, jadi akhirnya tahu tuh orang yang tadinya nggak tahu. Tapi ditanya tuh, kenapa kamu tanya? Jawab, kata dia begini jawabannya, karena yang punya masalah seperti ini banyak, jadi sekalian supaya yang lain juga dapat jawaban. Nah ini ada aja jawabannya Pak ya. Jadi saya sekalian memberi jawaban kepada yang lain kan, karena yang punya masalah dengan mertua ini banyak gitu, khususnya menantu perempuan dengan mertua perempuan, itu sering jadi masalah tuh. Tom and Jerry itu ya, kayaknya jarang yang akur tuh ya, mertua perempuan dengan menantu perempuan, memang banyak masalah. Boleh aja dia meminta fatwa, tapi jangan di tempat yang umum, sharing time gitu, sehingga masalah dia itu diketahui oleh banyak orang. Nah ini ghibah seperti ini nggak boleh Pak. Tapi kalau ada istiftahnya memang mencari solusi, dia cerita kepada seorang ustadz, mungkin tentang suami atau mungkin tentang mertuanya ya, bagaimana cara jalan keluarnya, boleh saja. Tapi jangan sampai mengumbar aib dari orang yang kita ceritakan. Kemudian yang berikutnya al-khamis ayyakuna mujahiran binafsi bid'atihi. Al-mujahir ayyakuna mujahiran bifasqihi atau bid'atihi, kal mujahir bisyurbil khamr. Yang kelima, ghibah ini juga boleh apabila orang yang melakukan kefasikan itu seorang mujahir. Seorang mujahir itu orang yang menceritakan sendiri tentang kesalahan-kesalahan dia. Nah ini gak boleh nih Pak ya, orang menceritakan dirinya sendiri tentang apa yang dilakukan dari hal yang tidak baik. Artinya mungkin bahasanya itu apa ya, ya bangga dengan dosa-dosa ya. Dianya sendiri saja sudah bangga dengan dosa, menceritakan dosanya sendiri, maka otomatis ya, kita nggak menghibah lagi karena dia sendiri sudah menceritakan dengan dosa-dosanya sendiri ya, kejelekan-kejelekannya sendiri. Ini termasuk yang dilarang Pak, menceritakan keburukan yang dilakukan. Jadi kata Rasulullah di salah satu riwayat, setiap orang melakukan kesalahan itu kemungkinan dimaafkannya ada. Illal mujahir, kecuali orang yang menceritakan. Jadi orang melakukan kejahatan atau kemaksiatan di masa lalu, itu kemungkinan dimaafkannya besar. Tapi kalau dia sudah menceritakan sendiri, itu kecil kemungkinan dimaafkannya Pak. Makanya kalau orang bermaksiat itu kalau bisa ditutup rapat-rapat, jangan sampai tahu, termasuk istri Pak ya. Termasuk istri jangan cerita Pak, kalau kemana-kemana udah diem aja, jangan cerita itu jadi bisa senjata makan tuan itu. Tapi kadang-kadang orang ya terlupa ya, karena ya ada kisah, ada ceritanya itu kan, orang ya, kisahnya itu istilahnya ada Bang Dul ya, ke rumahnya Bang Udin ya, akhirnya dibilang sama istrinya, bilang Rina bikin minum kopi kan, bikin sama istrinya, Rina gak usah banyak gulanya, gak usah manis-manis, kamu udah manis kok, kira begitu. Soronin tuh kopi 2 buat suaminya sama Bang Dul yang tamu itu. Dul minum dulu. Tapi istrinya ini di samping bawa 2 kopi itu, bawa centong nasi, dipukulin kepala suaminya. Si Dul kaget, kok gitu sih kamu sama suami kamu? Gimana enggak gitu Bang,
Kamu, abang kan dengar tadi panggil-panggil Rina manis. Orang nama saya Jubaidah. Rina tuh yang jaga warung kopi di pojok sana. Salah sebut dia. Salah sebut. Ini sama sekalian ya. Jadi yang kelima tadi, orang mujahir ya. Kalau kita punya dosa di masa lalu, usahakan ditutup apa? Rapat-rapat, termasuk kepada istri kita. Jangan sampai akhirnya menjadi senjata makan Tuhan ya. Kalau kita rapat-rapat menutup, mudah-mudahan Allah pun akan menutup dosa tersebut ya. Tapi kalau orang sudah bangga ya, wah saya minum 6 botol belum mabok ya. Bukan belum mabok dan nyungsep ke ya. Misalnya seperti itu. Kemudian boleh juga apa yang terakhir nih, kita tanggung di satu lagi as-sadis, yang keenam at-ta'rif. Fa idza kana al-insanu ma'rufan bil laqbin kal amash wal arad, boleh juga ghibah kalau merupakan lakop yang sudah ma'ruf dan bukan aib. Jadi kalau bukan aib, lakop itu artinya gelar, Pak. Misalnya ada orang di kampung ini namanya Asep, ada 3 Asep. Asep yang mana, Pak? Saya mau ketemu dengan Pak Asep. Asep mana? Asep Kumis. Nah, Asep Kumis karena Pak Asepnya itu punya, itu kan lakop, gelaran. Boleh nggak menyebut itu? Boleh. Asepnya apa? Itu Asep bewok. Boleh, Pak. Karena bewok dan kumis itu enggak bukan aib lah. Asep mana? Asep gendut. Nah, bisa juga ya. Kadang-kadang kan orang ya, kita ya, orang kampung ini kadang-kadang kan nyebutin orang itu biar gampang gitu ya. Sebutin salah satu asep gondrong begitu kan, asep gondrong, asep kumis, asep bewok, asep gendut. Saya juga nanya orang kadang-kadang begitu, asep apa, Pak? Asep kumis. Hal seperti itu kalau yang sudah menjadi mafhum di masyarakat boleh, Pak. Walaupun itu mungkin sebahagian orang menganggapnya sebagai aib ya. Tapi kalau yang bersangkutan ya merasa hal yang tidak masalah ya, nggak masalah. Di sini katakan at-ta'rif fa idza kana lisan ma'rufan bilaqbin kal a'mash, boleh. Jadi kecuali ada wa yahrumu itlaquhu ala jihati tanaqqus. Walau amkana ta'rif bi ghairihi kana aula. Kecuali kalau lakopnya atau gelarannya itu dalam rangka merendahkan dia. Itu nggak boleh. Apa ya misalnya gelar yang menjatuhkan martabat dia, itu nggak boleh. Kalau dalam ya anggaplah orang itu punya kira-kira bisa digelari yang lebih baik, jangan misalnya gini, Asep mana? Itu Asep yang bandar atau apa kita jelek-jelek ya. Nah, kalau yang seperti itu jangan, Pak. Kalau hal yang ma'ruf yang memang orang sudah umum gitu, kayak bewok tadi kan biasa tuh, Bang Bewok kayaknya nggak marah orang tuh kan, Bang Bewok, Bang Kumis, bakso kumis ada, bakso kumis ya. Karena yang jual apa? Kumisan ya. Nah kalau seperti itu nggak masalah, karena bukan satu aib. Jadi itulah sebahagian dari ghibah yang diperbolehkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.